Pencurian telepon genggam dari laci sepeda motor terekam CCTV. Pelaku melancarkan aksi sambil membawa anak dan istri. Sementara itu sebuah kantor distribusi es krim dibobol maling. Pelaku menggondol uang tunai lebih dari 80 juta rupiah. Kantor sekaligus gudang distributor es krim yang berlokasi di Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat dibobol maling. Kejadian ini baru diketahui pada Senin pagi saat sejumlah karyawan hendak masuk kerja. Anggota kepolisian dari Polres Purwakarta dan Polsek Pasawahan yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan identifikasi di lokasi pencurian. Berdasarkan penyelidikan awal, pelaku membawa kabur uang tunai yang tersimpan dalam berangkas lebih dari 80 juta rupiah. Selain itu, pelaku juga mengambil alat penyimpanan gambar dari semua CCTV yang berada di kantor. Kalau misalkan dilihat dari suasana atau kondisi ini nggak ada yang ini, kalau masuk dari atas dan nggak ada yang rusak, tapi kemungkinan besar pelakunya masuk dari sini. Apa aja yang diambil? Uang sih sekitar 80 jutaan kurang lebih. Uang apa? Aksi pencurian telepon genggam di sebuah parkiran pinggir jalan di kawasan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu malam terekam CCTV. Pelaku yang datang dengan sepeda motor bersama anak dan istrinya sempat berpura-pura memesan makanan sebelum menggasak sebuah telepon genggam yang ditinggal pemiliknya dalam sebuah laci motor. Lalu setelah mengamankan telepon genggam hasil curiannya, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Menurut keterangan pemilik kedai mie di sekitar lokasi, sudah 3 kali terjadi pencurian telepon genggam di lokasi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Polisi menangkap 2 pelaku penyerangan rumah mantan anggota DPD RI Lita Bren di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengakui motif penyerangan itu karena terpancing provokasi pihak korban yang terlibat permasalahan sengketa lahan. 2 pelaku perusakan rumah mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Lita Bren di Jalan Gunung Merapi, Kota Makassar, masing-masing berinisial MI dan MS, ditangkap aparat gabungan Polrestabes Makassar dan Ditreskrimum Polda Sulsel pada Minggu malam. Polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melakukan perusakan berupa batu, martil, hingga bambu. Berdasarkan keterangan pelaku, mereka berperan sebagai pelempar batu dan pendorong pintu dengan bambu hingga mengalami rusak parah. Polisi masih mengejar sejumlah rekan pelaku lainnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 170 terkait perusakan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Motifnya untuk sementara dari hasil keterangan si tersangka, dia dipancing oleh pihak sebelah untuk melakukan aksi. Nah, namun itu hanya baru keterangan sementara. Keterangan yang lengkap kita akan melakukan pemeriksaan dan nanti akan kita sampaikan. Aksi perusakan di rumah milik mantan anggota DPD RI Lita Bren di Jalan Gunung Merapi, Kota Makassar terjadi pada Sabtu sore. Akibat penyerangan dengan batu dan bambu tersebut, rumah milik Lita Bren mengalami kerusakan di lantai 1 hingga 2. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.